Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu simbol orang-orang yang beriman, selalu memuji Tuhannya dan meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sang Pencipta Allah telah menjadikannya ibadah untuk kita orang-orang yang beriman. Masih berbicara masalah surga dan malam ini kita lanjutkan pasal ke-6, ahli surga yang paling rendah derajatnya. Dan setelah kemarin kita kita bahas masalah neraka ya. Lupa saya, maaf. Pasal ke-5 ke-6 di neraka ya. Oh iya, biar sadar ya. Baik, pasal ke-6 dari neraka, lembah-lembah Jahannam atau lembah-lembah neraka Jahannam. Setelah kita membahas terakhir warna neraka Jahannam di pasal ke-5. Seperti biasa teman-teman sekalian, mungkin bisa disiapkan Al-Qur'annya karena kita akan banyak membahas Al-Qur'an dan terjemahannya. Berbicara masalah lembah, tentu dijelaskan lembah di sini karena lembah itu selalu ada cekungan. Dan di cekungan itu selalu ada, kalau ada banjir, tergenang air di situ, kalau ada orang yang terjerat di lembah-lembah padang pasir biasanya sulit untuk keluar. Sebuah lembah ini menggambarkan memang luasnya tempat dan ada cekungan di situ. Dikatakan lembah-lembah neraka Jahannam karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan masalah tersebut di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka, maksudnya sudah mereka adalah orang-orang yang malas salat, orang yang malas ibadah, ahli maksiat. Maka pasti akan datang generasi setelah mereka, anak-anak mereka, pengganti yang jelek, yang juga akan menyia-nyiakan salat dan pasti memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Kita ambil potongan ayat fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan menemui kesesatan. Dalam sebuah hadis disebutkan, dan ini Ibnu Katsir mengangkat juga dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang firman Allah fasawfa yalqawna ghayya. Mereka kalau terjemahan letter-letternya akan menemui kesesatan. Tapi makna tafsirnya adalah, kata Ibnu Mas'ud, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, yakni sebuah lembah di neraka Jahannam yang sangat dalam dasarnya, sangat busuk aromanya atau rasanya. Jadi makna daripada ayat tadi adalah menjelaskan masalah lembah di api neraka. Hadis yang lain adalah hadis Baihaqi dengan sanad hasan dan juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam kitab At-Targhib. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billahi min jubbil hazan, ay wadil hazan. Qila ya Rasulullah wa ma jubbul hazan? Qala wadil hazan aw wadil hazan. Qala wadin fi jahannam tata'awwadhu minhu jahannamu kulla yawmin 70 marrah. A'addahu Allahu lil qurra'i mura'in. Berlindunglah kalian semua kepada Allah dari lembah al-hazan. Hazan artinya kesedihan ya, penyesalan. Ditanyakan, wahai utusan Allah, apakah yang dimaksud dengan lembah kesedihan itu atau al-hazan? Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka Jahannam yang neraka Jahannam itu sendiri berlindung kepada Allah darinya setiap hari 70 kali. Ia disediakan khusus oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Dan ini sudah kita jelaskan teman-teman sekalian pada pertemuan yang lalu, bahwasanya setiap dosa itu akan ada tempat siksaannya sendiri. Apapun itu, zina sendiri ada lembahnya penyiksaan, riba ada sendiri, dusta ada sendiri, durhaka orang tua ada sendiri, semua ada sendiri. Lalu bagaimana kalau orang melakukan semua dosa itu, maka dia akan digilir terus aja dari siksa ini pindah ke siksa itu, terus berputar. Semua dosa akan dia lakukan. Makanya kalau ada orang
fokus ke satu dosa, misal dia seumur hidupnya dia hanya minum khamr, dia tinggalkan semua dosa lain, tetap sholat, tapi minum khamr, maka dia disiksa di lembah yang khusus minum khamr. Tapi dosa yang lain tidak terganggu, maka dia disiksa, tapi tetap aja siksa neraka jahanam berat ya. Jangan dianggap oh fokus satu berarti boleh saya fokus satu. Jangan coba-coba. Nggak usah coba-coba. Masuk surga tanpa hisab, jangan masuk neraka tanpa hisab. Nah, ada orang masuk neraka tanpa hisab seperti orang munafik, orang kafir, orang musyrik, ini tidak dihisab lagi. Untuk apa ditimbang amal baiknya? Nggak diterima sama Allah. Tapi di sini makna daripada hadis ini kata para ulama adalah menandakan di neraka itu ada banyak lembah-lembah, tempat-tempat yang cekung dan dalam, baunya busuk, gelap, dan disiksalah orang-orang di situ. Setiap dosa ada lembahnya sendiri. Nah, kalau ada orang tadi saya bilang dia mengumpulkan semua jenis dosa, sudah bohong, kan ada orang biasa mencuri, dia udah mencuri, memerkosa, membunuh, dikumpul dosa itu sama dia. Ada perampok biasa begitu, udah masuk rumah orang, udah membunuh, udah mencuri, udah memerkosa, maka orang seperti ini dia satukan semua dosa-dosa. Ada orang yang tiap hari gosipin orang, fitnah, mencuri, buat nota palsu, ada tiap hari kerjanya begitu. Jadi semua dosa dilakukan, maka ini juga akan digilir dosa-dosa, hukuman-hukuman dosa tersebut di neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Pasal ke-7, kerak jahanam atau tempat paling dasarnya. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Makna daripada paling bawah adalah tempat yang paling berat siksaannya, paling dalam. Karena sebuah tempat yang ada apinya, biasanya yang paling panas bagian bawah, ada sumber api di situ. Maka orang-orang munafik ditaruh di situ. Wa na'udzubillah. Kenapa? Ulama berikan penjelasan. Kalau orang kafir, jelas kekafirannya kan? Orang beriman jelas berimannya. Orang fasik, mukmin tapi ada dosanya jelas. Oh, tetap muslim tapi dia punya dosa. Tapi orang munafik, dari mana antum bisa lihat nih dan tahu orang ini? Orang munafik itu selalu berpenampilan seperti orang beriman kalau sama orang beriman, seperti orang kafir kalau sama orang kafir. Di zaman Nabi SAW begitu. Performannya orang-orang beriman mereka ikutin. Mereka berjenggot, mereka ikut sholat bersama Nabi SAW, mereka ikut dalam majelis ilmu. Gunanya hadir hanya untuk mencari celah nih. Pada saat Nabi SAW mengatakan jihad, pergi ke Tabuk misalnya, jauh, panas. Maka mereka hadir juga. Kemudian mereka dengar, habis itu mereka keluar dari masjid, baru mereka mengekspos itu, mengatakan masa ini kita diajak perang di musim panas. Jadi mereka tuh tersebar di masjid Nabi SAW di setiap sudut ruangan. Memang tujuannya itu sepakat. Mereka sepakat untuk sengaja mengganggu. Jadi kalau Nabi SAW lagi sampaikan apa, mereka langsung menyampaikan orang di sebelah. Ah, nggak benar tuh. Ah, nggak gini. Tujuannya agar membubarkan majelis itu sebenarnya. Memang seperti itu tujuannya. Jadi kalau Nabi SAW sudah bentuk pasukan, mereka dekatin orang yang dekat. Ngapain ikut perang? Panas loh ini. Sampai Allah turunkan Al-Quran kan mengingatkan mereka untuk mereka bilang, panas loh ini. Kata Allah SWT, Kul naru jahannam asyaddu harra. Katakan kepada orang-orang munafik itu, neraka jahannam lebih panas daripada ini. Tapi memang begitu, cirinya seperti itu. Kalau mereka berkumpul sama orang-orang kafir, maka bahasanya seperti orang kafir. Mereka mengatakan pada orang-orang kafir itu, kalau kalian diperangi kami akan bersama kalian. Kalau kalian dikeluarkan, kami akan juga dikeluarkan bersama kalian. Kalau kalian ditawan, kami juga bersama kalian. Luar biasa. Susah untuk dibedain. Nama pemimpinnya di Madinah, Abdullah. Bukan namanya dia nama-nama orang kafir, enggak. Namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik. Makanya jangan heran sekarang kalau ada orang namanya Muhammad, Ahmad, tapi luar biasa bencinya sama Islam. Saya temukan informasi dan ini mudah-mudahan di majelis ini tidak ada. Dan majelis-majelis saya harap tidak ada. Tapi sekarang sudah mulai ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam. Performannya seperti kaum muslimin. Masuk ke majelis seperti tadi subhanallah yang dilakukan. Sama dengan orang munafik di zaman Nabi SAW. Kalau ustaznya lagi sampein materi, dia bisikin orang sebelah. Bahasa nggak benar nih ustaznya nih. Masa ngomong gitu. Ternyata ada satu orang ikhwah kita yang hadir di pengajian. Kebetulan bukan cuma pengajian saya, salah satu pengajian ikhwah ustadz yang saya tahu.
Itu ketemu sama salah satu teman ikhwah juga yang hadir di pengajian saya, kemudian dia katakan, saya tadi untuk pengajian ada satu orang itu, dia setiap disampaikan Ustadz ini materi langsung dia mengatakan, ah masa sih, gak benar, ini gak mungkin. Jadi dia ngacoin orang yang di sebelahnya. Sebentar dia pindah lagi ke sana, sebentar pindah lagi ke sana, dia pindah ngacoin semua nih. Subhanallah, ciri ini sudah di zaman Nabi SAW, cirinya orang munafik. Ya akhi, kalau tidak mau masuk di majelis ilmu jangan hadir, minum kopi di rumah kamu sana. Hah? Ya enggak? Enak minum kopi, makan pisang goreng, kan enak. Duduk di masjid ini ngapain? Hah? Tambah dosa. Tapi subhanallah, orang munafik memang begitu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka, kalau orang kafir itu nggak berani masuk di tempat orang Islam biasanya. Hah? Orang-orang kafir itu mau masuk masjidnya gemetar mereka, nggak berani. Mau masuk masjid, apalagi mau berpenampilan seperti orang Islam itu susah sekali. Tapi orang munafik bisa lakukan itu. Nama-namanya seperti nama Islam, gitu kan. Ada yang sengaja melempar pertanyaan-pertanyaan, sengaja menyujudkan supaya kalau orang ini dianggap ya, tidak bisa menjawab, berarti nanti dia terpojok gitu. Makanya saya sekarang mulai menyampaikan di pengajian saya, seperti kasus ini, kalau ada di pengajian disampaikan oleh seorang ustadz, dia malah mencari sengaja mengacoin antum, hati-hati di sebelahnya. Ini orang harus diingatkan. Ya. Karena antum majelis ilmu dengar atau untuk protes. Kalau untuk protes jangan datang kan gitu. Kecuali penyampaiannya ngawur, nggak ada dalilnya, kemana-mana kan orang berakal bisa menangkap kan gitu. Antum bisa bercerna, Allah kasih akal, Allah kasih hati bisa mencerna kan. Dan ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Ada yang sengaja lempar pertanyaan menyudutkan orang. Sampai saya sekarang mulai bahasakan di pengajian saya, kalau ada yang bertanya, jangan pakai tes. Saya bukan tempat tes. Gitu. Nggak usah ngetes saya, nggak usah, saya nggak perlu. Anggaplah saya orang bodoh di mata Anda, sudah selesai, keluar aja dari masjid, kan gitu. Selesai, yang karena yang butuh banyak, yang memang mau bertanya, butuh penanya, itu aja yang bertanya. Jadi ini subhanallah bertepatan sekali. Saya tidak tahu malam ini kita bahas masalah ini, tapi saya tiba-tiba terlintas tadi gitu. Di zaman Nabi SAW memang cirinya mereka begitu. Kata sebagian ulama, kenapa orang-orang munafik diletakkan di dasarnya neraka, tempat yang paling berat? Karena memang mereka munafik. Munafik artinya memiliki dua wajah. Dalam salah satu ayat Al-Quran Allah mengatakan mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Orang-orang munafik itu mudzabdzab. Mudzabdzab itu orang Arab bilang tidak jelas arahnya. Di sini iya, di sana iya, berwajah dua. Tidak kepada orang beriman, tidak kepada orang kafir. Ini bahaya sekali, ya. Dan ini banyak di tengah-tengah umat Islam. Mereka menyusup tengah-tengah umat Islam dan jangan heran karena di zaman Nabi SAW ada. Kita tidak lebih baik daripada Nabi SAW. Nah mereka ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk ke dalam dasarnya neraka. Tentu ada di zaman Nabi SAW orang-orang munafik yang taubat, dan itu bukan mustahil mereka taubat, karena ada juga di antara mereka tidak faham apa-apa, ikut-ikutan temannya. Makanya Nabi SAW pada saat menasihati, meluruskan, ada di antara mereka yang taubat, ada yang mengaku, dulu saya bergabung sama ini, dulu saya begini. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah berikan hidayah kepada mereka dalam hatinya, hanya sadar kalau ini adalah perbuatan yang salah. Tentu teman-teman sekalian kita sudah tahu ciri-ciri orang munafik ada 4, dan ini dihindari sama sekali. Kalau mereka berkata selalu dusta. Orang mukmin selalu jelas, jujur, enggak ada dusta dalam hidupnya. Yang kedua adalah kalau diberikan amanah dia berkhianat. Apapun titipan orang namanya amanah. Benda kah, perkataan kah. Saya cerita sama kamu tapi jangan ceritain orang ya. Amanah tuh. Jangan ceritain orang. Jangan datang kepada teman. Ada teman yang cerita, tapi katanya jangan cerita orang. Kamu jangan cerita orang ya, sama aja bohong. Jangan ceritain, amanah. Termasuk amanah kalau dititipkan jangan dipakai. Titipin motor, titipin mobil, udah dititip ya titip, amanah, jangan disentuh. Gitu kan. Nggak boleh sama sekali kecuali kita izin sama pemiliknya. Amanah juga kalau orang kontrak rumah, hati-hati. Contoh-contoh amanah. Kita kontrak, kita masuk dalam rumah tersebut bersih, keluar harus sama. Nggak boleh tercuil-cuil, rusak sana sini atapnya. Ini kan kontrakan, bukan tanggung jawab saya. Loh yang tinggal di situ siapa? Kan kita. Dan rusaknya pada saat kita sedang tinggal, tidak ada urusan sama pemilik rumah. Ada yang lebih parah, saya dengar di Indonesia ada yang keluar kontrakan, bawa jendelanya orang, bawa pintunya orang, bawa segala macam. Ini auzubillah. Sama juga amanah, sewa mobilnya orang. Jangan karena mobil sewa, kemudian polisi tidur ditabrak saja sembarangan lubang. Penting bukan, kenapa? Bukan mobil saya, sewa kok. Enak benar. Al jaza min jinsil amal.
Hadis Nabi SAW, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Hari ini kita rusak barang orang, besok kita Allah kasih mobil dirusakin juga itu. Sama ponakan kah, sama teman kah, sama sepupu kah, orang Allah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tadinu tudan, kata Nabi SAW, sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas yang sama. Dan banyak contohnya masalah amanah, hati-hati. Yang ketiga, kalau mereka berjanji, mereka ingkar janji. Bilang, insya Allah saya datang. Ya. Dan di Indonesia perlu kita perbaikin teman-teman, selalu ada persepsi insya Allah itu seakan-akan tidak pasti. Justru kalau pasti bilang insya Allah. Insya Allah lebih hebat dari kata-kata pasti. Datang ya, insya Allah. Berarti pasti datang itu. Karena kita sudah bilang insya Allah berarti Allah kan, kalau Allah izinkan saya masih hidup saya akan datang. Jangan dibalik, jangan insya Allah berarti ya bisa saja datang, bisa enggak. Ya? Kalau kita nggak bisa telepon, batalkan, maaf ya saya nggak bisa, batalkan. Jangan tiba-tiba nggak datang, orang nunggu sampai berjam-jam. Saya subhanallah pernah sekali ke Jeddah, bawa barang amanahnya orang dari Indonesia, saya telepon orangnya, itu sampai mungkin 6 jam kali saya nunggu. Tunggu dari, sudah pakai baju ihram, nunggu di pinggir jalan, di tempat halte bus. Teleponnya, akhi ini ada amanah, titipan dia. Oh iya baik, saya datang sebentar, 10 menit lagi. Baiklah, 10 menit sebentar. 10 menit, nggak ada. Telepon nggak diangkat. Setengah jam saya telepon lagi masuk. Oh iya sebentar lagi 10 menit. Begitu terus sampai 6 jam. Ya akhi, kalau ente nggak mau datang bilang, saya mau umroh ini. Ini nggak mungkin saya pegang terus seperti ini. Gitu kan. Akhirnya saya bawa ke Mekah. Nanti setelah itu baru saya titipin sama orang lain yang bisa sampaikan ke dia. Tapi untuk apa janji orang kalau nggak bisa? Maaf saya nggak bisa. Ya. Ada kaidah penting dalam hidup seorang mukmin, yaitu fi kulli sarahatin rah. Fi kulli sarahatin raha. Garis bawahi dan hafal itu ya. Bagi yang hafal ini saya kasih buku nanti. Coba ulangi. Oh ya. Kayak orang bisik-bisik. Di setiap keterus terangan ada ketenangan jiwa. Terus terang. Datang ya, saya nggak bisa. Bantu saya nggak bisa. Bantu saya, iya saya bisa. Nggak usah basa-basi. Orang mukmin nggak punya dua wajah, satu wajahnya. Iya enggak, clear. Halal haram. Udah, nggak usah janji-janji. Nggak usah pakai nggak enak. Oh ini karena kita kadang-kadang Indonesia ini nggak enaknya salah tempat. Mau diajak ke tempat salah, nggak enak nih. Iya nanti saya datang gampang. Padahal sebenarnya nggak mau datang. Nah, saya nggak bisa datang, haram itu. Nggak boleh saya datang. Saya sudah ikut pengajian loh. Oh kau sekarang berubah ya? Iya, saya berubah menjadi lebih baik, beriman. Mudah-mudahan kau juga bisa rasain. Gitu. Ayo kita ketemu di diskotik ya, nggak bisa, haram. Saya sudah tahu sekarang. Kamu yang hadir pengajian saya ya balik aja dia. Besok nggak telepon lagi tuh. Dia sudah tahu udah berubah nih. Jadi mestinya begitu. Itu satu kaidah sederhana menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Nggak ada wajah dua. Jelas semuanya. Ini orang kalau berumah tangga enak, orang kalau berparar bisnis enak, orang jadi atasan enak, jadi bawahan enak, semua enak. Karena orang tahu orang ini ya apa yang dia bilang ya iya. Nggak ada yang rahasia. Nggak ada sesuatu yang dirahasiakan, dalam arti kata memang ada hal-hal yang boleh kita rahasiakan ya. Tapi kalau umumnya memang orang tahu ya sudah nggak masalah. Kemudian yang keempat adalah kalau mereka berdebat, mereka curang. Itu sifat orang munafik yang keempat. Kata Nabi SAW, kalau 4 hal ini ada pada seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia bertaubat. Jadi kalau dia berdebat, curang. Di sini kenapa dikatakan berdebat curang? Karena orang beriman tidak butuh berdebat. Tidak butuh. Teman kita benar, oh iya, Anda benar, saya terima. Selesai, clear. Di setiap keterus terangan ada ketenangan jiwa. Oh iya, benar nih, saya yang salah, saya terima. Kan clear. Orang yang suka berdebat walaupun dia salah, ciri munafik. Karena dia tidak mau kalah. Maka ini orang munafik, cirinya. Ini yang dimaksud dengan dia curang, artinya biar juga jelas-jelas salah, tetap ngotot. Ada orang seperti ini teman-teman, jangan dijadikan sebagai sahabat. Orang yang baik, orang yang selalu menerima kalau benar. Kalau kita dinasihatin oleh orang lain, tugas kita menerima, mencerna, memilih yang baik, dijalankan. Bukan kalau orang nasihatin kita, fikir poin apa yang bisa saya pegang, lalu saya balas. Banyak orang begitu dinasihatin. Dia dengar tapi dia pikir, ini poin ini. Nah tapi kan tadi kamu ngomong begini, bantah. Gak usah bantah, gak perlu. Orang kasih nasihat, ya terima kasih. Alhamdulillah, baiklah.
Kalau dia salah, dia hardik kita, terima transferan pahala gratis. No? Dia caci maki segala, oh iya. Senyum saja, bagus, terus aja. Saya terima transfer tuh. Saya pernah cerita ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah pakai jubah baru lalu dicaci maki oleh orang. Kamu begini, kamu begitu, kamu macam-macam. Apa yang terjadi? Ibnu Abbas diam sambil senyum. Sudah selesai orang itu caci maki, oleh Ibnu Abbas dibuka jubahnya. Ini hadiah buat kamu. Sampai malu orang itu. Tadi caci maki dia, kenapa Ibnu Abbas pakai baju baru? Cemburu gara-gara bajunya orang. Kenapa? Baju di badannya orang. Hah? Ngapain kamu yang cemburu? Badan bukan ada juga gitu ya. Kenapa harus cemburu? Tapi gitulah. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepada pegawainya yang ada bersama di beliau, yang selalu bawa-bawa bukunya apa macam-macam kebutuhan Ibnu Abbas, dia mengatakan, beritahukan alamat rumah saya, rumah kita orang ini. Siapa tahu dia punya hajat kita penuhi. Maka Ibnu Abbas, pegawai Ibnu Abbas sampaikan, lalu orang itu diajak ke rumah, lalu diberikan hadiah sampai orang itu jadi muridnya Ibnu Abbas. Teman-teman sekalian, jangan pernah balas kebodohan dengan kebodohan, tapi balas kebodohan dengan kepintaran. Orang teriak caci maki, biarin aja. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada dua orang, dua-duanya ribut, dua-duanya jelek nggak? Dua-duanya sama jeleknya. Biar tampannya bagaimana jadi jelek juga. Matanya belalak, mulutnya besar-besar kelihatan, ludahnya muncrat semua. Jadi jelek. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai pertengkaran dilaknat sama Allah tuh. Yang diam ini dikasih pahala sampai rivalnya ini balas. Kalau kita ikut balas, maka kita juga sama dengan dia. Jangan balas kesalahan dengan kesalahan, kebodohan dengan kebodohan. Kita digibah, kita juga gibah, itu kebodohan. Ada satu hal yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, penting sekali. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah selalu mengawasi kita dengan keadilannya, dengan keluasan ilmunya. Hukumannya memang benar akan datang kepada pelanggar, perlindungannya memang datang kepada orang-orang yang terzalimi, pasti. Renungi riwayat ini. Musa alaihissalam pernah satu waktu berkata kepada Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Allah, saya ingin melihat keadilannya Allah. Allah balas melalui Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Musa, hai Musa, kau tidak bisa sabar kalau mau menilai keadilanku. Kau manusia, punya kapasitas. Susah kau mau menilai keadilannya sang pencipta. Kata Musa, dengan taufikmu ya Allah, saya akan coba. Baiklah. Allah tunjukkan satu kejadian saja, satu kasus saja. Hai Musa, pergi ke mata air ini. Pergilah Musa alaihissalam ke mata air itu. Pas tiba di mata air itu teman-teman, Allah memerintahkan Musa alaihissalam hanya lihat saja. Nggak buat apa-apa, cuma melihat. Ada kejadian. Rupanya ini di padang pasir luas, ada mata air, ada air mengalir. Datang satu orang nunggangi kuda lewat di situ. Orang ini minum, turun dari kudanya minum. Rupanya di sisi pinggang sebelah kirinya ada kantong isinya banyak duit. Waktu itu jatuh di dekat air itu. Orang ini nggak tahu, minum air pergi naik kuda. Musa alaihissalam lihat, ini kejadian pertama ya. Nggak lama kemudian datang anak kecil, umurnya 9 tahun, 10 tahun, belum balik datang. Minum air di situ. Dia lihat ada kantong duit, diambil sama anak itu. Pergilah anak ini. 2. Yang ketiga, datang orang buta. Orang buta ini mau sholat. Dalam desain dikatakan mau sholat. Allahu alam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam sholatnya apa sama dengan kita nggak tahu. Ya. Tapi jelas mereka punya ibadah, sholat gitu kan. Apakah jumlah rakaatnya sama? Allah alam, karena kita tahunya jumlah rakaat kita berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, karena Musa sendiri waktu kejadian Isra dan Mi'raj meminta kepada Allah Muhammad SAW agar meminta diringankan sholatnya kan. Baiklah. Orang ketiga ini wudu, orang buta. Dia dengar suara air, dia wudu. Waktu dia lagi wudu mau sholat, orang yang naik kuda kembali. Dia cari mana uangnya nih. Lalu dia bilang, Pak buta, kamu ya yang ambil uang saya. Kata orang buta itu, saya nggak ambil uang. Saya buta, uang apa? Saya nggak bisa lihat. Enggak, kau pasti ambil uang. Tadi saya turun di sini, saya minum sini, uangnya jatuh di sini. Enggak, ribut, cekcok. Akhirnya si penunggang kuda membunuh si buta. Sudah selesai. Buyar gitu. Sudah bubar sekarang. Pergi orang yang itu, uangnya sudah hilang, si buta sudah mati di situ. Musa alaihissalam lihat.
Musa berdoa sama Allah, ya Allah, saya nggak sabar lihat ini. Ini kejadian. Mereka tidak saling tahu nih ceritanya, tapi Musa lihat dengan mata kepala, jadi tahu maksudnya, kasusnya kan. Lalu Jibril datang mengatakan, hai Musa, Tuhanmu mengirimkan salam kepadamu dan mengatakan, makanya sudah dikatakan kau tidak akan sabar, hai Musa. Tapi perlu kamu tahu, Tuhanmu Allah maha mengetahui dan maha adil. Begini ceritanya. Si penunggang kuda itu tadi yang jatuh duitnya dengan hikmah Allah jatuh dari dia. Itu adalah tuannya, majikannya, anaknya, ayahnya si anak yang mengambil uang. Anak ini tidak tahu kalau ini majikan ayahnya dulu. Tapi rupanya ayahnya si anak ini pernah bekerja sama si penunggang kuda. Pernah bekerja sama penunggang kuda ini tidak memberikan gajinya. Dan subhanallah gajinya senilai kantong itu. Jatuh dengan hikmah ilahi. Anak ini nggak tahu kalau ini dulu yang dolimi ayahnya. Dia datang mau minum di padang pasir, ada duit diambil. Allah dengan kemahaadilannya memberikan haknya si ayah anak ini dengan caranya. Lalu yang buta bagaimana? Kata Jibril alaihissalam, si ayah ini, ayahnya anak, pada saat dia tidak dikasih gaji oleh penunggang kuda, dia pun mencari kerja di sana sini. Sampai akhirnya dia bertemu sama si buta. Ini si buta dulu bukan orang buta. Lalu si buta ini dengan sebuah kejadian membunuh ayahnya si anak. Jadi dua orang ini yang jatuh duitnya penunggang kuda pernah mengambil hartanya ayahnya si anak. Si buta ini membunuh ayahnya si anak. Anak ini nggak tahu. Akhirnya Allah membuat si buta dibunuh oleh penjahat juga karena dia membunuh ayahnya si anak. Coba bayangin teman-teman, kalau kita di posisi manusia, bisa kita paham ini? Rumit sekali. Itu baru satu kasus. Bayangin berapa kasus ini. Hah? Itu hakim hadapin masalah saja bisa nggak tidur dia di pengadilan. Bagaimana kalau seluruh dunia ini masalah? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini teman-teman sekalian? Bagaimana Allah mengawasi, mengontrol, dan kalau orang beriman berada di relnya Allah nggak usah khawatir. Nggak usah jadi orang munafik, nggak usah jadi orang kafir, orang mukmin enak. Dan Allah maha adil, pasti mengambil hak kita. Bayangkan ayahnya si anak ini sudah mati loh, Allah masih kembalikan haknya dengan caranya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau ngatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya, kata Allah. Nggak bisa buat apa-apa mereka. Jadi teman-teman sekalian, nggak usah khawatir. Ada banyak orang lemparkan isu umat Islam lagi terdesak, nanti akan dibantai. Isu semua. Kita punya wahyu dari langit. Orang beriman akan menang. Selesai konsepnya. Mati terbunuh, mati syahid. Tertolimi, ambil haknya di akhirat. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Jadi, bagaimana saja kita berada di realnya Allah. Dan setiap kali antum menghadapi sebuah masalah teman-teman sekalian, yang paling pertama lakukan muhasabah diri sendiri dulu. Bisa saja Allah mau kita beristighfar dengan hikmahnya. Kita punya salah, bertaubat, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita taubat kepada Allah SWT. Insya Allah kalau itu permasalahannya connect, nanti sisi itu berhenti gitu. Pemicu kita jadi masalah ini akan berhenti dengan hikmah Allah. Karena sebenarnya sumbernya di sini. Kalau kita tidak melakukan perbuatan, sudah tenang aja. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan, peninggian derajat kah? Akhirnya nanti orang dikenal, nanti anyo ini, A, B, C, banyak hal lah. Kita berada di ranah, di zona yang dikuasai oleh Allah teman-teman sekalian. Allah melihat, Allah mengawasi segala-galanya. Orang beriman akan tentram dengan itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Khalid bin Umair menceritakan Utbah bin Ghazwan. Khalid bin Umair seorang tabi'in dan Utbah bin Ghazwan seorang sahabat radhiyallahu anhu pernah berkhutbah dengan mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa batu dilemparkan dari pinggir Jahannam, lalu jatuh di dalamnya selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Demi Allah, ia akan penuh. Apakah kalian heran? Maksudnya apakah kalian tidak percaya itu? Ini pengakuan seorang sahabat tentang penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah seorang ulama tabi'in juga mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan,
Perbanyaklah mengingat neraka, karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam, dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Jangan anggap remeh itu. Ya kan, untuk apa masuk neraka jahanam teman-teman? Karena pelanggaran. Ingat, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selalu lebih sedikit. Memang rumit teman-teman. Kalau seandainya Allah memberikan pada diri kita potensi untuk melakukan sesuatu, bergejolak dalam jiwa kita kayak hawa nafsu, lalu Allah larang, itu mungkin susah. Seperti misal, Allah berikan kita hawa nafsu kepada lawan jenis, kita mau lihat, kita mau cium, kita mau sentuh. Allah kasih potensi, lalu Allah larang. Allah ciptakan perempuan atau laki-laki tapi nggak boleh sentuh ya, nggak boleh sama sekali, nggak ada caranya. Maka mungkin ini rumit, pasti orang akan melanggar karena bergejolak dalam jiwanya. Tapi enggak kok, ada perempuan dan laki-laki, boleh diajarkan nikah, akad nikah, 2 saksi, gampang. Lamar ditolak, lamar yang lain, kan gitu. Hanya tolak lagi, lamar yang lain. Ada miliaran manusia, tidak mungkin. Subhanallah, ulama mengatakan dengan kuasa Allah, sejelek apapun manusia itu, Allah akan buat ada manusia yang menyukainya. Kalau dia botak misalnya, teman-teman yang botak, maka Allah akan utus perempuan yang suka botaknya itu. Kuasa Allah. Orang ini pendek, ada Allah yang suka pendeknya. Allah utus orang itu. Makanya kita temukan ada orang cacat, ada istrinya. Ada perempuan yang kurang-kurang, ada suaminya, gitu kan? Kuasa Allah SWT, Allah akan utus. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, karena yang ciptakan kita Allah. Maka Allah akan utus yang cocok buat kita, gitu kan? Udah selesai, seperti itulah. Jadi kita jangan sampai bersangka buruk sama Allah. Semuanya aman, aman saja, tinggal berada di relnya. Dan jangan keluar dari situ teman-teman sekalian. Tidak ada gunanya keluar dari jalur keimanan. Nggak ada ketentraman. Abu Hurairah juga mengatakan riwayat, kami tengah berada di sisi Nabi SAW, lalu kami mendengar suara gemuruh. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, itu atau ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun dan kini sampai di dasarnya. Jadi saking dalamnya neraka jahanam itu. Artinya orang jatuh saja dari lembah ke jurangnya, sudah cukup untuk remuk. Bagaimana dengan dalamnya 70 tahun? Jangan konyol teman-teman sekalian. Nikmati yang halal, jauhi yang haram. Nikmati yang halal. Silakan nikah, setelah nikah insya Allah silakan berhubungan sampai capek. Mau ciuman sampai jontor silakan, mau pelukan silakan, mau berhubungan biologis, hamil punya anak 10 boleh. Tapi jangan caranya sembunyi-sembunyi zina. Takut-takutan di bawah pohon sembunyi-sembunyi. Ada motor lewat tutup mukanya. Apa? Saya pernah gitu lewat di sebuah jalan di Kalibata, begitu mobil saya lewat pada sembunyi semua. Kelihatan kayak sembunyi tutup mukanya, takut ketahuan. Kenapa? Menikah baik-baik. Kalau menikah jalan, wajahnya kelihatan. Suami iya, istri iya, bangga, nggak ada apa-apa. Kenapa nggak lakukan ini? Gampang ditolak, saya bilang tadi. Lamar lagi yang lain. Dan nikah dengan orang sekufu, nggak usah cerewet. Yang penting namanya perempuan. Gitu. Yang penting namanya laki-laki, sama saja. Kemasannya yang beda. Sama saja. Sama-sama bisa ngobrol, sama-sama bisa jalan, sama-sama. Kalau tidak ada ayam, makan tempe lah. Nggak ada tempe, nasi putih, makan. Yang penting laparnya hilang. Dunia sebentar kita lalui kan. Kalau ada ayam, alhamdulillah. Ada kambing, alhamdulillah. Kalau tidak ada, makan. Daripada mati kelaparan. Kan begitu. Jadi yang haram itu sedikit, tidak usah khawatir. Yang halal. Kita untuk apa teman-teman nikmati yang haram baru masuk neraka? Sudah rumit. Orang tuh haram itu selalu sembunyi-sembunyi, ketakutan. Setiap kali ada mencuri, misalnya buat nota palsu, dia duduk di meja kerjanya, begitu bosnya datang sudah ketakutan. Padahal bosnya cuma lewat. Ada telepon bunyi, kita ketakutan, jangan sampai ini. Ada orang bel rumahnya, takut ketahuan. Kan untuk apa hidup begini? Gara-gara masalah haram. Makan roti teman-teman dari uang yang hasil kerja angkat batu lebih mulia. Orang makan rezeki halal, tukang batu di pinggir jalan beli roti, makan dengan puasnya, enak. Daripada orang makan dulu di meja beragam macam tapi uang korupsi, ketakutan sendiri. Baru makan telan sedikit daging, ini kayaknya sebentar saya dituntut nih. KPK datang nih. Ini datang, itu datang. Untuk apa? Ujung-ujungnya juga kalau mati masuk neraka, wa na'udzubillah. Pasal ke-8. Rantai-rantai jahanam. Disebutkan di dalam
Al-Quran surah Al-Insan ayat 4. Ada mushaf nggak? Oke. Oh ada ini, ada HP saya. Dibuka nanti Al-Qur'annya ya, karena ada di sini ada seperti biasa ada beberapa ayat Al-Qur'an yang tidak ditulis bahasa Arabnya ya. Kita mulai dulu Al-Insan ayat 4. Di sini ada bahasa Arabnya tapi setelahnya nanti ada Al-Mu'min ayat 69 sampai 72 itu tidak ada ditulis bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Di sini disebutkan salasil wa aglal. Salasil adalah rantai-rantai. Di sini kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan rantai-rantai adalah rantai yang akan menjulang dari tubuhnya sampai ke titik di mana Allah mengikatnya sehingga dia tidak bisa lari. Yang dimaksud dengan aglal belenggu adalah yang menjadi pengikat di tubuhnya, kayak ada besi di leher, besi di tangan, besi di kaki, ya, sehingga rantai terikat dengan besi itu namanya belenggu-belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Setelah itu mereka akan dibakar di dalam api neraka. Wa na'udzubillah. Jadi sebenarnya di sini dimaksud adalah orang-orang pada saat disiksa di api neraka itu mereka dilempar dalam api neraka, kemudian bukan dilepaskan begitu saja sehingga mereka bisa leluasa melarikan diri, enggak, dibelenggu dan dirantai. Kemudian dalam surah Mu'min atau surah Ghafir, surah nomor 40 ya, ayatnya 69 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Apakah kalian tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah? Allah bilang haram, enggak. Allah bilang halal, enggak. Dialih-alihkan maknanya. Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Padahal mereka bisa baca, mereka bisa renungin. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun, yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui. Apa ancamannya kalau meninggal tidak beriman? Idzil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ketika belenggu, tadi saya sudah bilang belenggu besi-besi yang dipasang di leher, dipasang di telapak tangan, dipasang di telapak kaki, dan rantai dipasang di belenggu-belenggu itu, ya, seraya mereka diseret fil hamimi thumma fin nari yusjarun, ke dalam api yang sangat panas, kemudian mereka dibakar di dalam api itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa ayat ya. Ayat 7 sampai 72 saksi bahasan kita di buku kita. Kita lanjutkan ayat 73 dan seterusnya beberapa ayat. Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Akan dikatakan pada mereka, mana dulu sekutu-sekutu kalian? Mana dulu kuburan keramat, mana pohon keramat, mana jimat kalian, mana semua itu? Min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillu Allahul kafirin. Yang kami sembah selain Allah dulu, yang kalian sembah selain Allah mana? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu, seakan-akan tidak ada dulu itu kami lakukan. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Kemudian Allah sebutkan ini sampai ayat 77 ya, kita baca. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di muka bumi dengan tidak benar, artinya berpesta pora pada zina, pada riba, pada khamar, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka dikatakan pada mereka pada hari kiamat itu, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam, sedang kalian kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Ayat terakhir 77, fasbir inna wa'dallahi haq
fa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Maka bersabarlah hai Muhammad dan orang-orang beriman, bersabarlah kalian, tetap ikuti perintah, tinggalkan larangan. Sesungguhnya janji Allah itu benar, taat patuh masuk surga nanti, itu sudah jelas. Maka meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kami sajalah mereka akan dikembalikan. Apapun kejadiannya, bagaimanapun kekuatan orang-orang kafir itu tetap saja akan sama ujung-ujungnya, kembali ke neraka jahanam. Kemudian surah Al-Haqqah. Surah nomor 69 ya, tentang hari kiamat. Allah berfirman ayat 25 sampai 32. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang akan menerima kitab mereka dari sebelah kiri tubuh mereka, maka dia akan berkata, wahai alangkah baiknya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Kita sudah ceritakan di kejadian mahsyar, nanti buku-buku amal akan berterbangan. Orang yang masuk surga akan datang ke tangan kanannya langsung, orang yang masuk neraka akan datang ke tangan kiri, dia nggak bisa nolak, datang dengan sendirinya. Maka orang yang menerima buku dengan tangan kirinya, maka dia sudah tahu akan kemana arahnya. Walam adri ma hisabiyah, dia bilang coba buku ini nggak datang kepada saya ya, dan coba saya tidak tahu hasilnya di dalam apa. Ya laitaha kanatil qadiyah, coba seandainya kematian di dunia itu sudah cukup menjadi penyelesai segala sesuatunya. Ma agna anni maliyah, hartaku sekali-kali tidak bermanfaat untukku. Yang dulu aku kumpulkan mobil mewah, rumah, mana semuanya? Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku dariku, pegawainya, dayang-dayangnya, semua sudah hilang. Khuduhu fagullu, Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thummal jahima sallu, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dulu dia tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dan selanjutnya ada beberapa peringatan dari Allah, tapi saksi bahasan kita kurang lebih sampai di sini. Ada dibelenggu dengan rantai ya, dan dibelenggu sini dikatakan 70 hasta. Ini sudah pernah kita sebutkan di beberapa pasal awal ya, bahwasanya ada rantai-rantai neraka jahanam. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya peluru seperti ini dengan mengisyaratkan sebesar batok kepala dikirim dari langit ke bumi, yaitu sejauh perjalanan setahun, niscaya sampai ke bumi sebelum malam. Seandainya ia dikirim dari pangkar rantai, niscaya berjalan selama 40 musim, malam dan siang, sebelum sampai ke dasarnya. Jadi terjemahan peluru perlu diganti. Jadi yang dimaksud ini seandainya satu besi rantai, kan itu rantai bersambung-sambung kan. Nah ada satu rantai, satu mata rantai itu maknanya. Seandainya satu mata rantai yang memang mengisyaratkan seperti batok kepala manusia di akhirat nanti, itu dikirim dari langit ke bumi, dilempar hanya dengan perjalanan satu malam saja dari bumi, atau setahun maaf, niscaya sampai ke bumi sebelum malam karena beratnya. Seandainya dikirim dari pangkar rantai, kalau semuanya rantai yang di akhirat dipakai ikat orang di neraka nanti, itu semuanya dikirim, niscaya berjalan selama 40 musim, 40 tahun. Jadi setiap rantai akan dipakai ikat orang neraka, naudzubillah, itu satu rantai lehernya itu 40 tahun panjangnya rantainya. Seperti itulah. Rantai kakinya 40 tahun, rantai kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan gitu ya. Malam dan siang sebelum sampai ke dasarnya. Sebelum sampai ke dasarnya. Ini menceritakan tentang masalah rantai-rantai neraka jahanam. Wa naudzubillah. Kita masuk sekarang ke 9, pasal ke 9, minuman ahli neraka.
Minuman ahli neraka. Disebutkan dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 15 sampai 17. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Jadi semua orang yang membuat kerusakan di muka bumi, teman-teman, umurnya hanya sampai ajalnya. Keburukannya hanya sampai ajalnya. Sekuat apapun dia, sezalim apapun dia, sampai batas yang sudah Allah tentukan. Min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Sementara di hadapannya pada saat dia sudah mati ada jahannam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Karena orang kalau dibakar luka itu, kalau luka biasa keluar darah, tapi kalau luka itu membusuk keluar nanah. Nanah keluar, jadi pengganti darah itu sendiri, baunya busuk, nggak enak, sebagaimana sudah mungkin kita tahu semuanya. Maka penghuni neraka karena disiksa, dibakar terus, bukan lagi darah yang keluar, sudah nanah. Jadi lantai neraka jahanam penuh dengan nanah semuanya. Dan itu minuman mereka. Wa na'udzubillah. Ini ayat Al-Quran. Ditilawakan sampai hari kiamat. Untuk apa? Gara-gara minum khamar? Gara-gara pacaran sembunyi-sembunyi? Gara-gara dusta? Gara-gara sifat kemunafikan? Untuk apa? Minumannya seperti ini. Lalu Allah mengatakan, menyebutkan, yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Pasti diminumkan air nanah itu pada mereka. Jadi orang neraka jahanam itu mereka haus, naudzubillah. Dan pada saat haus, tangannya tertahan, kakinya tertahan, mulutnya terbuka. Harus minum. Enggak bisa enggak. Di sini dikatakan yatajarra'uhu, artinya diminumkan air nanah itu secara paksa. Wala yakadu yusigu, dan hampir dia tidak bisa menelannya. Dia berusaha untuk tidak telan, tapi nggak mungkin karena terus dituang sampai memenuhi semua perutnya, tenggorokannya, wa na'udzubillah. Dan datanglah bahaya maut kepadanya, seperti dia mau mati. Kalau tenggorokan penuh, susah bernafas, tapi nggak mati nih. Tersiksa seperti itu. Mana baunya nggak enak, dan ini bukan nanah diri dia sendiri, nanahnya orang-orang, na'udzubillah. Maka mati datang kepadanya dari segenap penjuru, tapi dia tidak juga mati, karena tidak ada kematian lagi. Dan di hadapannya masih ada siksa-siksa yang berat. Bukan cuma itu, habis minum nanah, sudah dituang, Allahu alam berapa lama, kemudian datang lagi siksaan lain. Lembah sebelah. Untuk apa? Hanya karena bermaksiat. Itu apa maksiat? Tidak tenang, ramai rusak di orang-orang dan seterusnya. Nggak ada manfaat sama sekali. Kemudian dikatakan ayat 18, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. Tentu kita sudah lewatin ayat 17-nya, tapi saya tambahkan ayat ini. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karabadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Orang-orang yang kafir di muka bumi itu kepada Tuhannya, amalan-amalan yang telah mereka lakukan adalah seperti debu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sebaik apapun ada orang kafir tiap hari nyumbang 1 miliar, nggak ada manfaatnya. Orang beriman nyumbang 1 rupiah, manfaat. Nggak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir. Sudah pernah saya jelaskan riwayat Ibnu Jud'an, orang yang sangat baik di zaman jahiliyah. Lalu setelah meninggal, semua orang tahu dia silaturahim keluarga, dia baik, dia segala macam. Tapi nggak ada manfaatnya. Kata Aisyah ya Rasulullah, Ibnu Jud'an siapa yang tidak kenal kebaikannya? Bagaimana sekarang amalnya? Dia mati dalam keadaan kafir. Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat. Nggak ada manfaatnya karena dia tidak pernah beriman kepada Allah. Baik, kita baca beberapa ayat teman-teman sekalian berhubungan dengan Allah mengenalkan dirinya. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
Tidakkah kalian perhatikan bahwa sungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Siapa yang gantikan siang dan malam? Siapa yang turunkan air? Siapa yang mengatur kadar oksigen? Siapa? Tak ada jawaban kecuali Allah. Memang Allah yang mengaku semua itu, dan Allah turunkan wahyu untuk memastikan. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kalian semua dan menggantikan kalian dengan makhluk yang lain. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan itu tidak sulit bagi Allah. Allah hancurin, selesai. Allah ganti makhluk yang lain. Allah nggak butuh dengan kita. Teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir apa yang sedang kita kerjakan Allah butuh padanya. Ini antum hadir di majelis ilmu, yang butuh siapa? Kita. Antum sholat, antum yang butuh. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Biar seumur hidup kita teman-teman 70 tahun kita sujud terus nggak angkat, Allah nggak butuh. Kembali kepada kita. Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, hai hamba-hambaku, semua amal yang kalian kerjakan hanya akan aku kembalikan kepada kalian. Aku nggak butuh semua itu. Kita mau sujud berapa lama teman-teman sekalian? Malaikat sujud sudah lebih lama daripada kita. Dan orang yang kafir teman-teman adalah komunitas yang kecil. Kecil. Istilah kafir hanya ada pada manusia dan jin. Jangan lupa ada makhluknya Allah miliaran. Ada miliaran hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan segala macam jenisnya. Ada malaikat, ada air, ada udara, ada batu. Banyak makhluknya Allah yang lain. Semua ini tidak punya predikat kafir. Semuanya makhluknya Allah yang beriman itu. Karena memang Allah mengatakan, tidak ada makhluk yang kalian lihat kecuali umamun amthalukum. Seperti kalian itu, sama. Sama saja. Umamun amthalukum, sama kalian. Tapi mereka punya ibadah sendiri sampai Allah mengatakan, tidak ada sesuatu di langit dan bumi kecuali bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbiham. Tapi kalian tidak mengerti apa yang mereka tasbihkan. Artinya kata ulama, semua selain jin dan manusia beriman pada Allah. Semuanya. Miliaran. Jadi sebenarnya yang tidak beriman sama Allah ini sedikit. Siapa mereka? Komunitas kecil dari manusia dan jin. Itu saja. Manusia pun lebih banyak orang yang beriman daripada orang kafir. Kita tahu persaingan di muka bumi, persaingan antara orang yang beriman sama Allah, orang yang kafir sama Allah kan? Yahudi Nasrani memang kafir, tapi mereka agama profetis, yakin ada Allah. 7,5 miliar manusia, 6 miliar orang beriman. Profetis. 3 miliarnya orang muslim. Lebih banyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya orang kafir itu sedikit, orang yang maksiat pun sedikit. Kan? Orang buat diskotik, kecil diskotiknya itu sebenarnya. Dibandingkan kota itu. Berapa orang yang masuk? Sedikit orang yang maksiat. Ngapain ikut yang sedikit itu? Hah? Masjid ada besar, dia masjid. Memang ini tempatnya orang beriman. Jadi mereka sedikit. Dan subhanallah, menjadi sunnatullah, semua yang menakutkan manusia, yang membahayakan manusia lebih sedikit teman-teman sekalian. Contoh rumah sakit. Mana lebih banyak? Penghuni rumah sakit atau orang di jalanan? Hah? Mana suara? Kenapa? Tidur apa ini? Orang di luar. Ya? Berapa ruangan ICU di rumah sakit? 2, 3, ada 1 ruangan ICU. Kenapa? Karena sedikit orang yang masuk di situ. Lebih banyak orang di jalan. Setiap hari lebih banyak orang hidup. Dari kerabat antum deh, dari kerabat antum saya di rumah. Mana lebih banyak? Yang hidup atau yang sudah mati? Maksudnya kadang-kadang kita dalam fase kehidupan kita aja ya. Saya misalnya, saya dari kecil sampai besar sekarang, saya bisa hitung jari keluarga saya yang mati. Yang saya temukan, yang saya dapatkan. Ada paman saya mati, 1 orang. Dari 6 orang ayah saya bersaudara, 1 orang yang mati. Saya temukan sendiri. Ada nenek saya mati 2-3 orang. Tapi mayoritas keluarga saya hidup semua. Artinya yang mati lebih sedikit daripada yang hidup kan? Selalu begitu. Sunnatullah yang menakutkan, yang menyusahkan manusia itu lebih sedikit sebenarnya. Lebih banyak yang nikmat. Antum sekarang selama hidup, lebih banyak antum sakit atau sehat? Lebih banyak sehat. Lebih banyak sehat gitu kan? Makanya ulama mengatakan manusia harus bersyukur. Kadang-kadang 1 tahun 365 hari nggak sakit. Tahun depan Allah uji, flu seminggu. Ada sudah ngeluh, 1 kampung tahu kalau dia flu. Gitu kan? Ini 365 hari sehat loh yang lalu. Ada orang Masya Allah 3 tahun, 10 tahun nggak pernah sakit. Sakit sebentar Allah uji sebulan. 365 hari kali sekian tahun, berapa lama kita sehat? Gitu? Lebih banyak sehatnya. Gitu kan? Jadi kita harus tahu teman-teman, lalu untuk apa terjerumus pada hal yang sedikit? Untuk apa gitu? Hal yang lebih banyak, lebih enak, lebih luasa, yang halal gitu kan, yang baik. Kemudian kita lanjutkan teman-teman sekalian di ayat yang lain, surah Al-Kahfi ayat 29.
Walaupun teman-teman sudah hafal, saya selalu sarankan kalau di pengajian saya, sudah hafal Al-Quran pun, ada ibadah sendiri melihat Al-Qurannya ya. Melihat Al-Quran dengan mata kepala, membaca tilawahnya itu adalah ibadah. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hafal Al-Quran. Tapi Qurannya tiap hari dikhatam sama dia. Dibaca juga, bacaan sendiri. Mengulang hafalan sendiri, membacanya sendiri. Memang itu ibadah. Ayat 29 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Wa in yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu hai Muhammad. Enggak ada kebenaran lain. Enggak usah cari selain Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada semuanya itu. Dan Allah pasti benar. Enggak mungkin salah. Saya sebutkan riwayat dan saya ingatkan kembali, pernah saya sebutkan, ada sahabat yang datang ke Nabi SAW sakit perut kakaknya. Masih ingat ya? Hah? Atau lupa? Ini sayap kiri lupa semua ini. Hah? Lalu kata Nabi SAW, kasih madu. Dia pulang kasih madu, ternyata kakaknya belum sembuh. Ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Apa Nabi suruh kasih obat lain? Enggak. Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Lihat penanaman akidah dari Nabi SAW. Enggak ada yang salah. Belum hari ini, besok pasti terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pungkiri janjinya. Katakanlah hai Muhammad, kebenaran datang dari Tuhanmu. Dan barang siapa yang ingin beriman, mau belajar, mau patuh, silahkan kata Allah. Hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang mau kafir, enggak ada, bantah, silahkan kata Allah. Silahkan kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim dan kafir itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, apinya mengepung mereka dari semua sisi. Dan jika mereka meminta minum karena haus, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi ini menjadi saksi bahasan kita, minuman air neraka. Jadi sudah ada dua ya. Pertama minuman na'udzubillah, dan yang kedua adanya air besi yang panas, cair, ditumpahkan ke wajah mereka sehingga menghancurkan wajah-wajah mereka. Tapi mereka tidak mati ya dengan itu. Kemudian selanjutnya surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ya. Ayat 19 sampai 21. Ya sebenarnya sayang kalau kita nggak baca dari awalnya nih. Saya akan baca dari awalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalas sa'ati syai'un 'azim. Hai sekalian manusia dari suku manapun kalian, sekecil sampai sebesar, kekuatan, fisik, harta kalian, bertakwalah kepada Tuhan kalian, takutlah, patuhlah kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Sebelum tiba itu jangan nyesal. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui. Mereka sampai meninggalkan anak-anak mereka. Padahal sebenarnya ibu-ibu kalau lagi nyusuin dijaga anaknya. Menyusui anak dari wanita yang lalai. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusui, dan gugurlah kandungan segala atau seluruh wanita yang sedang hamil. Dan kalian akan melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal mereka sedang tidak mabuk. Tapi azabnya Allah sangat pedih atau sangat keras. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ada di antara manusia orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengakui setiap syaitan yang jahat. Setiap diingatkan oleh syaitan, dinasihati, digoda, ikut.
Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Telah diberitahukan kepada kalian, ditetapkan dalam syariat Allah bahwa siapa yang mengikuti syaitan itu, yang berkawan dengan dia, dibisikin zina, dibisikin riba, dibisikin dusta, dibisikin palsu, nota dan seterusnya, dia ikuti, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqah thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Hai manusia, ini sekalian teman-teman bagi orang yang masih ada keraguan tentang masalah akhirat. Jika kalian masih ragu tentang kebangkitan dari kubur, ada akhirat, ada kematian, ada azab, ada timbangan amal, ada neraka, maka ketahuilah untuk membuktikan kalau itu semua benar dan yang sedang menyampaikan adalah Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani. Nabi Adam AS dari tanah, kemudian ada setetes mani, kita semua dari setetes mani. Kemudian dari segumpal darah, mani ketemu dengan sperma menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ada yang jadi, ada yang tidak jadi, kata Allah. Agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Allah mau dia melahirkan kapan? Ya sudah. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kalian sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya yang diketahuinya. Orang kalau sudah tua, pikun, tidak tahu apa-apa. Siapa yang bisa, ada nggak satu orang di antara kita yang bisa mengaku membuat ini? Datangkan siapapun yang dianggap hebat, bisa nggak dia lakukan ini? Bahkan teman-teman sekalian, manusia paling hebat dan paling kaya pun tidak bisa membuat rambut dia sendiri. Rambut dia tidak bisa buat. Gitu. Dikatakan di sini, Allah ceritakan tentang masalah pikun tadi, dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu atau kalian lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, turun hujan, hiduplah bumi itu dan suburlah. Dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Daun teman-teman sekalian, daun atau bunga mawar. Warna merah, warna kuning, warna ini. Ada yang bisa buat itu? Tidak ada, mustahil. Sehebat apapun kamera antum, nggak bisa sama dengan mata. Mata nggak ada megapikselnya. Ya. Kalahin semua kamera, luar biasa gitu. Maka ini semua pasti ada penciptanya dan tidak pernah ada yang mengaku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ragu dan itu ini semua loh bukti-buktinya. Lalu untuk apa ragu lagi? Allah mengatakan di ayat 6, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Yang demikian itu membuktikan kalau sesungguhnya Allah itu benar-benar hak. Ada Allah itu Tuhan kalian. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang-orang yang ada di kubur. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ada manusia yang bodoh membantah-bantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Tidak ada itu, nggak ada ini. Tanpa petunjuk, tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya memandunya. Thaniya ifkihi ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maksudnya dia berusaha untuk
membolak-balikkan badannya, sana nyalain, sini nyalain, semua nyalain manusia agar menyesatkan dari jalan Allah. Ia mendapatkan kehinaan di dunia, dan di hari kiamat kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar. Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat yang demikian itu akan karena disebabkan perbuatanmu sendiri yang kamu kerjakan oleh kedua tanganmu dahulu, dan sungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Karena Allah sudah ingatkan, detik terakhir pun mau meninggal suruh taubat. Kalau dia taubat Allah masih terima. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun ma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi dengan lisannya saja. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika dia ditimpa suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, menyalah-nyalahkan Allah, nyalahkan takdir. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kata Umar radhiyallahu anhu, siapapun yang ditimpa sebuah cobaan, lalu dia menerimanya dengan lapang dada, maka dia akan mendapatkan pahala dan dia akan keluar dari masalahnya. Siapapun yang tidak terima itu sebagai cobaan dari Allah, dia tetap akan melaluinya dan dia kehilangan pahala. Mana yang lebih baik? Terima takdir Allah, nikmatin prosesnya. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Yad'u laman darruhu aqrabu bin naf'i. Wala bi'sal maula wala bi'sal ashir. Ia menyuruh sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Sesungguhnya yang diseruhnya itu adalah sejahat-jahat kawan. Tidak ada gunanya buat dia. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtil anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah masukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Ini tentunya masih berlanjut sampai ayat 21. Man kana yadhunnu alla yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyumdid bisababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghir. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak menolong Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Kalau orang memungkiri semua ini, coba kalau gitu, tidak usah bicara di bumi, mungkin dia bisa cari alasan. Coba dia bisa nggak lempar tali ke langit, kemudian dia bergantung jalan ke langit, supaya dia bisa lihat apa itu di langit. Kata Allah percuma, dia tidak akan bisa lakukan. Wa kadzalika anzalna ayatin bayyinatin wa anna Allah yahdi man yurid. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian ada orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin, ya, orang-orang yang hidup di antara fase nabi-nabi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik. Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atas mereka karena pelanggaran maksudnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Inilah dua golongan, orang mukmin dan orang kafir yang akan bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka di dunia dan di akhirat. Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka dan disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka.
yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, dan air itu saking panasnya, air itu akan dihancur luluhkan. Air itu dihancur luluhkan atau menghancur luluhkan segala yang ada dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Dituang air panas mendidih, mengepuhkan semua kulit-kulit mereka. Walahum maqami'u min hadid, dan mereka mendapatkan cambuk-cambuk dari besi. Ini saksi bahasan sampai sini. Saya lanjut beberapa ayat. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu adzabal hariq. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Ya. Jadi ini saksi bahasan kita tentang masalah minuman penghuni neraka. Berarti di sini ada tambahan air mendidih. Jadi ada nanah, ada tadi juga air besi yang mendidih. Kalau kita bahasakan timah ya. Kemudian ada air panas, naudzubillah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dinilai hasan gharib sahih oleh beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudul hamimu hatta yakhrusa ila jawfi fayaslitu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamayhi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kan. Air panas benar-benar dituangkan di atas kepala mereka, lalu air panas itu menembus hingga ke perutnya, lalu memotong-motong segala sesuatu yang ada dalam perutnya hingga keluar dari kedua telapak kakinya dalam keadaan ia menjadi lebur, kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Yang dimaksud di sini lebur adalah dia menjadi cair, tubuhnya semua kulitnya tercabut, dagingnya tercabut, tinggal tulangnya, lalu diutuhkan kembali. Sebagian ulama mengatakan makna hadis ini adalah semuanya luluh tinggal tulangnya, tapi dia nggak mati. Dari kepalanya semuanya jatuh, semua copot daging-dagingnya, semuanya kulitnya, kemudian jatuh luluh di sebelahnya seperti orang melepaskan bajunya. Kemudian dia kesakitan, lalu Allah utuhkan lagi kembali, disiksa lagi, begitu terus. Wa na'udzubillah. Di sini ada ayat Al-Quran yang disisipkan oleh beliau dalam surah Yunus. Ya. Kita buka dulu dalam surah Yunus ini. Astagfirullah. Surah nomor 10 ya. Ayat 4. Saya baca supaya jelas dari ayat 1 sampai ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang dalam. Orang kalau ikutin, orang kalau renungi, maka dia akan dapat ilmu yang dalam. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idzni dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadhakkarun. Sesungguhnya yang telah mengutus Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan kalian. Ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh yang mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat atau pertolongan kecuali sesudah ada izinnya. Nyanya huruf besar N-nya karena Allah. Zat yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kalian. Maka sembahlah dia. Maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Ilaihi marji'ukum jami'a. Ini saksi bahasan kita. Wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladhina amanu wa 'amilus salihati bil qista wal ladhina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia Allah memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman, ya, dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas
dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Jadi Allah SWT menyebutkan sini ada minuman air yang panas ya. Kemudian terakhir dalam pasal kita adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan, dan juga Al-Mundhir disebutkan dalam kitab At-Targhib. Hadis ini juga banyak pendukungnya dari hadis sahih dari Ibnu Amr dalam riwayat Ibnu Majah, dan juga lainnya diriwayatkan Tirmidzi dari Ibnu Umar, disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami'. Asma binti Yazid radhiyallahu anha menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra lam yardallahu anhu 40 lailah, fa in mata kafira, fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal." Qalat, "Qila ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Qala, "Sadidu ahlin nar." Barang siapa yang minum khamr, maka Allah tidak ridho kepadanya selama 40 malam. Jika ia mati dalam keadaan mabuk, maka dia mati dalam keadaan kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufur. Artinya dia mati dalam kondisi membawa dosa kekafiran, bobotnya seperti orang kafir, tapi bukan orang kafir kalau dia meninggal dalam keadaan mabuk. Ini yang dimaksud. Tapi Allah tidak ridho dengannya 40 malam. Jika ia mengulangi perbuatannya, mabuk malam ini, kemudian dia mabuk lagi besok, misalnya diulangi, maka Allah pasti akan meminumkannya dari tinatul khabal. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat, maka minum minuman ini. Ditanyakan, apa itu tinatul khabal, wahai utusan Allah? Belum menjawab, nanahnya ahli neraka. Nanahnya ahli neraka. Wa na'udzubillah. Baik, terakhir kita tutup teman-teman sekalian dengan pasal ke-10, makanan ahli neraka. Tadi minumannya, sekarang ada makanannya. Nanti juga kita akan lihat insya Allah di bahasan masalah surga ada makanan dan minuman juga, tapi berbeda sekali. Diangkat firman Allah yang pertama surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz zakkum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kaghallil hamim. Sesungguhnya pohon zakkum itu makanan orang-orang yang berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang panas. Kemudian dalam surah Al-Haqqah, jadi di sini disebutkan tentang masalah buah zakum, itu makanannya. Buah zakum, nanti akan lebih jelas kita paparkan di hadis Nabi SAW seperti apa buah zakum itu. Sekarang kita masuk dalam surah Al-Haqqah. Di buku kita di sini sama, tidak ditulis bahasa Arabnya. Kita buka surah Al-Haqqah. Surah nomor 69 tadi ya, tentang hari kiamat, ayat 35 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, orang fasik, tidak sempat tobat sebelum meninggal, tidak ada seorang pun penolong baginya pada hari ini, di hari kiamat. Wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada lagi makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Gislin itu istilah bagi campuran darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Yang dimaksud sini adalah darah dan nanah, kata sebagian ulama tafsir, yang sudah kering, membeku, kemudian atau mengeras, kemudian diberikan makanan buat mereka. Naudzubillah. La ya'kulul khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang yang berdosa, gitu kan. Ini saksi bahasan kita 35 sampai 36, tapi saya baca sampai 37 karena memang bersambung ayatnya. Kemudian dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Mereka tidak memperoleh makanan selain pohon-pohon yang berduri. Dari' adalah pohon-pohon yang berduri. Kemudian surah Al-Muzammil. Surah nomor 73 ya. Ayat 12 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Saya baca dari ayat 12-nya, inna ladaina ankalan wa jahima. Pasti sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan karena enggak enak, pahit, bau, jadi diusaha ditahan, nyangkut di kerongkongan mereka, dan menjadi azab yang pedih. Ini yang dimaksud makanannya adalah makanan yang pedih dan menyumbat di kerongkongan. Kemudian kita masuk ke hadis Nabi SAW yang merincikan makanan ahli neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hadis hasan sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi SAW, "Lau anna qatratan minaz zakumi kutirat fi darid dunya, la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum, fa kaifa biman yakunu ta'amah." Seandainya setetes buah zakum diteteskan di negeri bumi. Jadi buah zakum tadi dicairkan, diambil setetes saja, niscaya ia akan merusak penghidupan penduduk bumi semuanya. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang makanannya adalah zakum? Kalau itu saja sudah cukup untuk menghancurkan badan mereka, bagaimana dengan orang yang makanannya itu? Ini teman-teman sekalian, bahasan insya Allah. Dan kalau ada yang mau bertanya, sekarang masih ada waktu ya, jam 9 ya. Baik, ada pertanyaan? Supaya tidak ada kesalahpahaman, memang saya meminta teman-teman dari panitia untuk menyortir pertanyaan. Ya, ini guna pertama supaya bahasannya fokus, dan yang kedua supaya tidak ada lagi pertanyaan yang keluar dari tema. Kemudian juga ada orang yang sengaja mau ngetes, ini tidak usah tes ini. Ya. Kita sudah bahas neraka, masih mau tes masuk sana nanti. Ya. Ada pertanyaan nggak? Sudah disortir belum? Bismillah, apakah benar apa yang saya lakukan ini? Maksud saya menyelamatkan diri dari api neraka. Saya sering tidak memenuhi kebutuhan pokok saya, makan pribadi karena ingin bersedekah. Karena sering tidak tega melihat orang lain. Mohon petunjuk Ustaz, karena saya pernah dengar Ustaz berkata bahwa kita harus punya pakaian dan makanan yang baik. Tentu saja teman-teman sekalian keliru kalau dia tidak makan. Dia harus makan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, makan itu bagian daripada agama. Karena Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah, makan dan minumlah. Kita disuruh makan dan minum. Yang halal, yang thayyib. Karena tubuh kita butuh nutrisi, kita makan. Dan selama itu ibadah, karena tadi makan bagian dari agama kan, kata Imam Ahmad. Berarti selama itu ibadah, maka kaidahnya adalah kalau dalam ibadah dahulukan diri sendiri. Saya punya duit, saya bisa umroh, mana lebih baik? Saya umroh atau saya umrohkan kerabat saya yang tidak mampu? Nah, mana ustadz-ustadz di sini? Mana lebih baik? Jawab, nggak apa-apa salah. Saya nggak cambuk. Umroh sendiri. Umroh dulu. Saya sudah pernah umroh ustadz, nggak apa-apa, umroh lagi. Kenapa? Karena tidak ada jaminan umroh yang lalu diterima. Sudah dapat predikat, ada ijazah diterima? Enggak ada. Bisa diulangi-ulangi. Kenapa kita sholat tiap hari? Karena tiap hari ada buku amal kita kan? Lakukan dulu. Kalau kita ada kelebihan rezeki, kita umroh, lalu kita ajak orang lain, kita juga melakukannya, itu bagus. Itu benar. Tapi kita kasih orang lain lakukan, kita tidak. Jangan. Gitu kan? Ribut menikah, dia sendiri belum nikah. Begitu menikah ketawa ya. Ini salah. Sholatlah, dia nggak sholat. Gimana caranya? Masuk dulu ke masjid, ayo sholat dari masjid. Nah itu baru benar. Itu baru benar. Jadi harusnya kita tahu ini ya. Makan, tapi jangan berlebihan. Boleh kita bagi dua misalnya dengan orang lain, silahkan gitu kan. Tapi kalau kita kelaparan kita kasih orang lain, ini perlu jadi bahasan ini. Mestinya jangan, Allah alam, yang saya tahu jangan gitu kan. Yang penting kita berada di sebuah kaidah la ifrat wa la tafrit, tidak terlalu pelit, tidak terlalu berlebihan gitu kan.
Saya seorang ikhwan, umur saya 26 tahun, Alhamdulillah sudah kerja dan insya Allah bisa memenuhi kebutuhan. Boleh saya minta tolong Ustaz Khalid dicarikan jodoh? Gitu. Mana sudah dengan tema ini? Oke lah, nggak apa-apa. Karena dia poin nomor 1 sesuai dengan tema. Ini titipan saja dari bawah. Jangan sampai pertanyaan nomor 2 diutamakan ini. Baik, kita sudah bentuk, ada tim Mawaddah. Teman-teman bisa mendaftar, kasih biodata di situ insya Allah. Nanti kalau yang berminat, habis selesai ta'lim, saya kasih nomor teleponnya gitu. Ya. Nanti bisa hubungi beberapa ikhwah yang sudah bertugas di situ. Nanti insya Allah tinggal kasih biodata. Dan ikhwah dan akhwatnya bisa menyerahkan, nanti kita insya Allah mengaturnya sesuai dengan syar'i ya. Seperti itulah, Allahu a'lam. Apakah neraka sudah berpenghuni? Jawabannya tentu saja yang lebih dekat pendapat, khilaf di antara ulama, tapi yang lebih dekat pendapat belum ada kalau dari manusia. Kalau dari manusia, dari jin, di dunia belum ada. Tapi neraka sekarang apakah sudah ada, sudah bergejolak apinya, ada penjaganya? Iya. Gitu kan? Kalau yang dimaksud dengan penghuninya adalah yang menjaganya dari malaikat zabaniyah sudah ada. Tapi dari manusia belum ada, karena semua kita harus melalui proses alam barzah dulu. Gitu kan? Ada azab di kubur tapi, bukan azab neraka. Nanti setelah timbangan amal, baru neraka didatangkan, kemudian baru dimasukkan ke dalam neraka. Allahu a'lam. Semoga Ustaz Khalid sekeluarga dan kita semua di sini dilindungi Allah dan diberkahi Azza wa Jalla. Amin. Berhubungan dengan tema neraka, ada satu kebiasaan yang bisa menjerumuskan saya pribadi ke neraka karena ketidaktahuan dan tidak cukup ilmu saya. Bagaimana melakukan sesuai sunnah? Karena saya takut asal ikut-ikutan. Kebiasaan tersebut adalah tahlilan atau ngelayat. Tolong jelaskan sedetail-detailnya Ustaz, berdasarkan pengalaman Ustaz Khalid pribadi. Gimana sikap kita yang benar jika mendatangi acara seperti ini dan sikap kita bila mengadakan acara itu? Dan bagaimana menolak orang yang akan melakukan pengajian buat si mayit? Ini sesuai dengan tema nggak nih? Nah, kok bagaimana lolos sortiran? Dari kiri? Dari sini kok. Membela diri Marwan ini. Ada malaikat yang catat. Terus ya teman-teman sekalian, tahlil adalah, saya sudah sering jawab ini. Dan pertanyaan seperti ini sudah sering diulang-ulangi, selalu diulang-ulangi. Ini yang saya bilang semestinya tidak usah ditanya lagi. Kalau sudah lihat, bisa lihat di YouTube ya. Karena saya lihat pertanyaan seperti ini yang selalu dijadikan sebagai pemicu. Ya. Ini Ustadz Wahabi nih, larang berzikir. Padahal dia tidak paham apa yang kita jelaskan. Tahlil adalah la ilaha illallah. Bagus tahlil itu. Tahmid, Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Bahkan satu-satunya ibadah yang dari dunia sampai ke surga masih dikerjakan hanya zikir. Sholat sudah nggak ada, haji nggak ada, zakat sudah nggak ada di surga. Tapi zikir selalu. Nggak bisa lepas itu. Karena nafas mereka ahli surga, nanti kita belajar di dalam buku kita ini, itu adalah tasbih dan takbir, tahlil. Mereka selalu menyebut, memuji Allah di surga. Jadi ini ibadah tidak pernah luput ini, gitu kan? Kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube, saya juga panjang lebar jelaskan sebagian darinya, penjelasan masalah ini di judul Dahsyatnya Doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, zikir adalah ibadah kepada Allah. Cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Zikir Nabi kerjakan iya, zikir habis sholat, ada zikir pagi sore, gitu kan? Ada zikir yang beliau baca, misal atau doa dibaca pada malam hari, ada dibaca pada saat sujud, pada saat ruku, ada tempat-tempatnya semua. Nabi SAW kalau memandu itu, ada yang ditentukan tempat-tempatnya, ditentukan jumlahnya gitu kan. Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir, bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan? Satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati, panggil, ayo sini duduk berzikir, lalu suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini, bukan, oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya. Kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi. Ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Kalau kita sedang bertakziah,
Kita fahami dulu pertama sekali definisi takziah. Meringankan beban keluarga mayit. Bukan untuk mayit. Makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan. Hai ahli Madinah, bawakan makanan keluarganya Ja'far. Waktu Ja'far mati syahid di perang Mu'tah. Karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Hibur mereka, doain. Begitu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari. Tapi gak pernah Nabi duduk zikir sama mereka, gak pernah sama sekali. Jadi jangan, oh ini berarti larang zikir, bukan. Letakkan pada tempatnya saudaraku. Kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW, apa ruginya? Gak ada ruginya kan? Sesuai dengan beliau, jadi mudah, jadi simpel gitu. Saya pernah jelaskan ini, tapi sekarang saya reviewkan, saya pernah mengalami ada mertua saya meninggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kemudian pada saat meninggal di rumah sakit, alhamdulillah kebetulan saya pas ada. Kemudian saya panggil adik ipar saya untuk ngurus sama-sama jenazah. Dibawa ke kampungnya di pedalaman di Jawa Timur. Saya pergi ke sana. Kemudian diuruslah jenazah. Saya panggil adik ipar saya ajarin caranya ini begini, cara mandikannya segala macam, bersihkan kotorannya. Udah selesai semuanya perawatannya, lalu kemudian kami taruh jenazahnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bawa ke masjid nih. Udah. Ada orang-orang datang semua, kemudian kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, rupanya ada tradisi-tradisi yang ada. Biasanya orang berdiri dulu, ngomong dulu, segala macam, disuruh saksikan ini orang mati begini, isyhadu dan seterusnya. Khair semuanya gitu. Baiklah, ini waktu orang mertua saya meninggal tidak pernah kita buat gitu. Habis dia disolati, sudah jemaah sekalian, sudah disolati, kita bawa ke masjid. Nabi SAW dalam riwayat dikatakan, solati sahabat langsung sahabat berlumba-lumba memikul jenazah itu. Segera. Lalu kata Nabi SAW, kalau di punggung kalian orang saleh, maka dia, si jenazah itu, ruhnya akan berkata, sungguh gembira, kalian akan membawa dia ke suatu tempat yang senang, menyenangkan. Lalu kalau dia orang buruk, maka itu seburuk-buruk yang ada di pundak kalian. Karena dia akan berkata, kemana kalian akan membawanya, sungguh celakalah dia. Begitu seterusnya, sampai dibawa ke kuburan. Lalu Nabi SAW menurunkan jenazah, dan diturunkan jenazah ini, diturunkan, kemudian mereka naik, lalu kemudian ditutup. Itu sunnah Nabi SAW. Maka saya lakukan seperti sunnah ini. Jadi nggak ada lagi dibuka kupingnya, diazanin, panggil anaknya azan, kena azan untuk sholat. Gitu kan. Nggak ada hubungannya sama orang mati. Allah mengatakan, innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Sudah selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu. Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti, saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu ini? Waktu masih hidup ajar gitu, jangan lagi mati. Baiklah, kita turunin jenazah itu, ditutup, lalu saya naik sama ipar saya, sama satu orang lagi bantu. Setelah kami keluar ditutup, rupanya saya nggak tahu di situ ada beberapa teman-teman kiai yang hadir. Kemudian setelah itu saya jalankan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi? Nabi SAW waktu pernah mengubur sahabatnya, jenazah sahabatnya, langsung beliau berceramah tentang proses orang mukmin kalau ruhnya mati, maka akan datang 3 malaikat, kiri kanannya malaikat rahmah, membawakan kafan dari surga, malaikat maut dibunuh-bunuh kepalanya mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Terus saja saya sampaikan, sampai saya sadari, ipar saya menangis dan orang-orang banyak yang nangis, karena riwayatnya panjang itu, tentang ruh orang beriman keluar, kemudian mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi, naik ke langit, semua malaikat menyambut ruh itu. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantar ruhnya bersamaan jasadnya dimasukkan oleh kerabatnya. 3 langkah mereka jalan masih terdengar suara sendalnya. Kemudian barulah datang malaikat mendudukkan dia, tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang mukmin, kata Nabi SAW, dia akan menjawab, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia maksudnya adalah kalau ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu haji, kalau dia belajar wahyu dia bisa punya jawaban, gitu kan? Di akhirat maksudnya di kuburan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir, ini adalah di kuburan, pertanyaan malaikat di kuburan. Maka dia akan jawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran. Sudah selesai. Dibuka baginya pintu neraka. Dilihat neraka, dia ketakutan. Lalu kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga.
dayang-dayang, permadani, kelebihan segala macam. Lalu kemudian malaikat berkata, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih, dia kagum. Dia bilang, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ibadahnya, sholatnya, semuanya akan menemani dia. Kemudian setelah itu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bentangkan jalan ke surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kalau dia orang kafir atau orang fasik, akan datang 3 malaikat, 2 malaikat penyiksa kiri kanannya membawa kain kafan dari neraka, 1 malaikat mau diubun-ubun kepalanya mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Lalu berserakan di tubuhnya, lalu malaikat menarik dengan keras secara paksa, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Belum sesaat keluar ditangkap malaikat azab, dipakai kain kafan dari neraka lalu dibawa ke atas. Belum tiba di langit pertama, semua malaikat menolak karena mengeluarkan bau lebih busuk dari bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana saya akan bangkitkan. Lalu diantarlah bersama dengan jenazahnya, diantar oleh kerabatnya. 3 langkah dia masih dengar, setelah itu telapak kaki mereka, setelah itu malaikat lain datang di kuburan mengatakan, mendudukkan dia, tanya, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, atau apa ya gitu. Saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang gitu. Walaupun dia orang muslim tapi banyak dosanya, tidak sempat tobat begitu. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dia kagum tercium bau yang wangi. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa di sini, tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal patuh, selesai, gitu kan? Masuk sini. Tapi ditutup sekarang. Ini tempat kau sekarang, neraka dibuka dengan siksaannya segala macam. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, baunya busuk, menakutkan. Dia bilang, pergi kamu. Siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian datanglah malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Ini Allahu alam, Allah lebih tahu maknanya, tapi kita imani, gitu kan? Membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Yang akan dihantamkan ke kepala jenazah ini, kemudian dia hancur, lalu diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Itu keadaannya. Maka riwayat ini saya sampaikan teman-teman sekalian, pada saat itu ternyata ada yang sempat menangis. Ya. Setelah itu kami pulang, dan saya bilang sebelum pulang, bapak sekalian, kami membuka rumah orang tua kami untuk takziah selama 3 hari. Sunnah Nabi SAW takziah itu adalah begini, datang, doakan, sabarkan kami, dan lagi berminat membawa makanan silakan. Kami tidak siapkan makanan dan minuman, karena sunnah Nabi SAW gitu. Alhamdulillah 3 hari itu nggak ada acara apa-apa, nggak ada ribut-ribut, nggak ada. Semua orang datang, doakan kita, pergi, bawa makanan, pergi. Hanya banyak orang yang datang waktu itu, tokoh-tokoh masyarakat datang terus ngobrol sama saya, banyak yang bertanya masalah hukum. Sebelum saya pulang ke Surabaya, kemudian balik ke Jakarta waktu itu, ada beberapa tetangga, keluarga mertua saya mengatakan, kami selama ini hadapi kematian belum pernah seperti ini. Kami merasa 3 hari ini nggak ada beban. Dan sekarang seperti kami sudah ikhlas melepaskannya. Sebenarnya sunnah Nabi SAW. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia, saya tidak larang ya. Jangan bilang Khalid Basalam larang sehingga lagi menyesatkan. Tidak. Silakan buat yang antum mau buat, silakan, bebas, gitu kan. Semua orang bertanggung jawab. Tugas saya menyampaikan saja, gitu kan. Berada di zona aman lebih baik daripada zona yang tidak aman, gitu kan. Walaupun anggap tidak haram, tapi minimal syubhat. Baik, ini sama saja. Lebih baik kita di zona aman. Ada perintah kerjakan, tidak ada tinggalkan. Sebatas itu saja. Allahu a'lam. Apakah berarti orang yang masuk neraka itu orang yang benar, jauh dari Allah, sehingga amal ibadahnya tidak dapat melebihi dosanya? Apalagi yang diragukan? Nggak ada keraguan dengan masalah itu. Jadi sama sekali tidak ada keraguan. Kalau orang jauh dari Allah, dia berbuat kemaksiatan, gitu kan? Pastilah dia dihukum. Itu sudah pasti. Sebagaimana orang beriman akan mendapatkan kenikmatan. Kalau dia orang muslim meninggal banyak dosanya, masih adakah jalan keluar? Masih ada. Selama dia tidak berbuat, ada dosa teman-teman yang membatalkan semua-muanya. Murtad, musyrik, ya. Ini bisa munafik tadi, musyrik syirik besar ya. Menyembah berhala lah, pakai patung lah, segala macam. Ini adalah syirik besar. Ini sudah percuma, mau diapain ini? Nggak bisa lagi.
Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi muslim, mas banyak dosanya, masih ada solusi. Kita punya keluarganya bisa mendoakan, bisa bersedekah buat dia, menyebut-nyebut kebaikannya, haji dan umroh buat dia. Banyak amal yang bisa kita kerjakan gitu kan. Yang insya Allah mudah-mudahan bisa membantunya. Tapi kita tidak tahu kadarnya. Allahu alam, mungkin dosanya dia 1000 tahun. Kita mampu berbuat cuma 100 tahun, masih ada 900 tahun. Allahu alam, kita nggak tahu. Tapi kita ikhtiar, bercoba. Mendoakan, beristighfar untuknya, itu semua boleh kita lakukan. Ini kayaknya penulisnya sama ini tulisannya. Ya ini kan tadi sudah ya. Samakah siksa-siksa neraka minuman keras dengan perokok? Rokok haram. H-A-R-A-M. Haram. Tinggalkan sudah. Jangan lagi diisap itu rokok. Syaitan. Ya. Tidak boleh orang merokok teman-teman sekalian. Semua negara di dunia kalau masih sehat melarang rokok. Semua dokter mengatakan berbahaya. Semua ulama kalau masih menggunakan wahyu pasti melarang. Sama saja dengan narkotika. Apa bedanya? Cuma ini dilegalkan. Buktinya memang dituliskan impoten lah, apalah segala macam penyakit. Saya tidak tahu ini bisa lihat tidak orang-orang tulisannya itu. Digasang foto lehernya luka. Tidak peduli. Seperti itu cuma dusta saja. Allahu alam, ini karena kebanyakan nonton ini ya. Sehingga dia lihat kalau ini ini palsu, ini nggak benar. Jadi untuk apa? Kalau apakah hukumannya sama, Allahu alam. Kita tidak tahu tentang kadar hukuman, Allah yang tentukan. Tapi untuk rokok teman-teman sekalian pintunya adalah haram, gitu kan? Kalau juga ini sekali lagi, kalau ada yang mau ngotot enggak halal, ya faddal, silahkan. Begitu saja caranya sekarang. Karena nanti dikira kita ngotot larang. Mau beli rokok, mau makan, mau minum, mau mandi dengan rokok, silahkan. Karena kita sudah ingatkan, tidak mau ya sudah gitu. Setelah saya mengenal sunnah, saya merasa malas mengejar dunia. Rasanya pengen kajian saja dan malas mencari kerja. Apakah sikap ini termasuk sikap gulu? Jika takut mati karena takut belum diampuni, apakah termasuk penyakit al-wahan? Tentu saja teman-teman sekalian, orang beriman harus juga mengejar dunia, tapi bukan jadi target. Dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat, surga. Kalau tiba waktu azan, sholat, tiba puasa, ada waktu zakat. Orang tua minta bantuan kita, bakti sama orang tua, berikan hak istri anak, semuanya lakukan, gitu kan? Semuanya dilakukan. Dan sisi yang lain kita juga kejar dunia, karena kita butuh makan. Mendapatkan penghasilan dunia teman-teman itu bisa menambahkan pahala. Contoh, kita sholat di masjid sini. Setiap kita sholat di sini, maka masing-masing dapat pahalanya. Imam dan muadzin panen pahala kita karena memimpin kita, gitu kan? Baik, ada orang mungkin tidak hadir di masjid ini tapi dapat pahala kita semua. Siapa mereka? Pembangun masjid ini. Pakai apa dia bangun? Pakai duit. Kalau tidak ada duit bagaimana caranya? Berarti dia bisa panen akhiratnya dari uangnya. Makanya kata Nabi SAW, ni'mal malus salih fi yadi abdus salih. Sebaik-baik harta yang ada di tangannya orang saleh. Salah teman-teman sekarang kalau antum sudah mengenal sunnah lalu antum malas mencari rezeki halal. Salah. Kata Nabi SAW, orang yang keluar mencari rezeki yang halal seperti mujahid di jalan Allah. Ada pahalanya. Saatnya nuntut ilmu. Malam hari begini, atau lagi di kantor dengarin, gitu kan. Tapi jangan memvakumkan diri sehingga kita akhirnya diminta-minta sama orang. Gitu. Enggak, tunjukkan kemuliaan. Makin kenal sunnah, makin punya pendapatan yang halal. Makin kaya, ya, makin punya penghasilan, makin royal membantu orang lain. Sebarin buku-buku agama, sebarin Al-Quran. Kerja, gitu kan. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kita semua punya waktu sama 24 jam teman-teman sekalian. Kita juga sama-sama haus dengan ilmu. Saya pun berbicara di sini, saya juga lagi belajar teman-teman sekalian. Bukan berarti saya seorang alim, saya tidak pernah menisbatkan diri saya begitu. Saya seorang penuntut ilmu sama dengan antum, cuma kebetulan Allah mudahkan saya menyampaikan tema ini, gitu kan? Saya tidak pernah lepaskan diri sehari, tetap dengar ceramah para ulama-ulama, saya tetap coba baca buku,
Saya coba tetap, saya menuntut ilmu juga. Ya, karena itu fadilah. Tapi sisi lain saya juga bekerja. Saya coba buka usaha apa, saya bekerja untuk hidupin keluarga saya, karena itu sunnah Nabi SAW. Sunnah para sahabat meninggal dalam kondisi meninggalkan harta buat keluarganya. Kata Nabi SAW, engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya, lebih baik daripada mereka miskin dan mereka mengemis sama orang. Baik, Ustaz saya miskin, kira-kira bisa nggak saya kaya? Bisa, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Hubungkan selalu antara doa, minta kepada Sang Pencipta Allah. Tidak ada orang yang menyampaikan hajatnya pada Allah yang maha kaya dan maha pencipta, kecuali sudah ada rate persentasenya teman-teman. Ini bahasa saya pribadi. Jadi kalau misalnya kita bilang, ya Allah berikan saya kekayaan, itu sebenarnya sudah ada persentase sampai 100% tuh. Cuman mungkin antum harus berdoa selama sebulan, selama 2 bulan. Ini enggak, baru seminggu, baru 3 hari sudah berhenti. Saya mau minta jadi miliarder sama Allah, tapi Allah belum kabulin. Ini sangka buruk dengan Allah. Kita kalau minta dinaikkan gaji oleh atasan, ngajukan permintaan, kira-kira berani gak antum ketuk-ketuk? Mana tadi? 3 hari lalu saya masukin surat permohonan tuh. Ada. Bahkan atasannya lewat, dia sembunyi dulu. Gitu kan. Bagaimana dengan Allah? Ngeluh, sabar. Ada proses, dan Allah itu maha pengasih kok. Ngerengek sama Allah, Allah kasih. Gak usah khawatir. Tapi ada rate-nya, sabar. Karena Allah akan menjawab kita sesuai dengan kadar permintaan. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW suri teladan terbaik. Waktu itu Allah janjikan buat beliau menang di perang Khaybar. Jelas. Setelah sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah dengan orang Quraisy, tidak ada peperangan muslimin dengan Quraisy 10 tahun, langsung turun ayat Allah, dijanjikan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW akan menang, membebaskan Khaybar dan Mekah. Baik, apa yang Nabi kerjakan teman-teman sekalian? Apakah kembali ke Madinah, duduk manis di rumahnya, sudah Khaybar akan di tangan saya? Tidak. Boleh bentuk pasukan, berangkat ke Khaybar, serang. Ada sahabat yang mati syahid, ada yang luka, tapi menang ujung-ujungnya. Berarti jawaban Allah, janjinya datang dengan ikhtiar manusia kita. Harus berhubungan dengan itu, tidak, bukan duduk vakum. Ada orang di zaman Umar radhiyallahu anhu, subuh masuk masjid, orang itu sholat. Umar jadi imam. Di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhu. Habis sholat subuh, habis zikir pagi, habis syuruk, Umar bin Khattab dan para sahabat bubar. Pergi ke kebun, kerja, pasar, segala macam. Umar balik duhur, orang ini posisinya sama. Baik, sama Umar sudah penasaran nih, kok ini orang sama bajunya, sama kondisinya, duduk. Di saat pertama iya. Umar keluar lagi siang, ada Kailula namanya. Biasanya para sahabat beristirahat di siang hari. Umar pulang, balik asar, karena khalifah jadi imam. Ada lagi orang itu, sama persis. Maghrib juga begitu, Isya juga begitu. Waktu selesai dia Isya, kata Umar, kesinilah hai fulan, datang. Keluarlah dan cari rezekinya Allah. Karena belum pernah jadi hukumnya Allah langit turunkan emas dari langit. Tidak ada. Kamu harus bekerja, ikhtiar secara manusia. Baru Allah kasih. Gitu loh. Kan hadis Nabi SAW jelas, kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, keluar, cari rezeki, kemudian pasrah kepada Allah. Pasti kalian akan diberikan rezeki seperti burung yang keluar pagi hari, balik sore hari sudah membawa makanan buat anak-anaknya. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.